Seorang ibu memberi pil tidur pada putrinya, lalu mengaduk susu bubuk yang penuh dengan semut, dan wanita itu dengan santai memberikan pada bayinya. Tak lama kemudian bayinya pun tertidur. Lalu ia pergi ke sebuah apartemen untuk berselingkuh dengan mantannya. Namun saat itu sang suami tiba-tiba pulang ke rumah dan melihat botol itu dipenuhi oleh semut. Sang suami merasa ada yang tidak beres. Ia pergi ke kamar dan melihat putrinya sudah pingsan. Dengan cepat ia membawa putrinya ke rumah sakit. Untungnya usaha keras dokter untuk menyelamatkan nyawa putrinya akhirnya berhasil. Pria itu membawa putrinya pulang ke rumah, tetapi saat hendak tiba ia melihat istrinya sedang bercumbu dengan pria lain di ujung lorong. Menumbuhkan dendam pada si pria itu, hingga ia bersumpah bahwa istri dan selingkuhannya akan menerima ganjaran yang setimpal. Semua bermula pada kisah pria bernama Minki, seorang suami yang sedang menganggur. Sehari-harinya Minki memasak, membersihkan rumah dan mengurus bayinya. Ia punya istri bernama Bora yang bekerja di suatu lembaga sekaligus menunjang kebutuhan keluarganya. Tapi tanpa sepengetahuan Minki, Bora diam-diam berselingkuh dengan mantan pacarnya bernama Kim. Suatu hari sepulang kerja bukannya pulang ke rumah, Bora malah mampir terlebih dulu ke apartemen selingkuhannya. Mereka bertemu di pintu hingga pada akhirnya melakukan hubungan seksual. Sementara Bora bercinta dengan mantan kekasihnya, Minki terlihat sedang asik membaca buku tentang kisah percintaan. Setelah capek mencari pekerjaan, Minki sering mendatangi toko buku bekas yang ada di dekat apartemennya itu. Setelah selesai membaca, Minki lalu menjemput anaknya yang dititipkan di tempat penitipan anak. Saat berada di lift, ia bertemu dengan teman lamanya yang baru saja pindah ke apartemen tersebut bernama Miyong. Minki membantu Miyong mengangkut barangnya. Sebagai balasan, Miyong memberinya nomor telepon berjaga-jaga jika Minki membutuhkan bantuannya. Lalu saat berada di rumah, bayinya tiba-tiba rewel. Minki lalu bergegas memberikannya susu karena istrinya belum kunjung pulang. Namun terdapat semut di dalam susu formula itu. Tak ingin bayinya kenapa-napa, ia mengganti susu itu dengan stok lainnya. Di sisi lain, Bora masih bersenang-senang dengan selingkuhannya serta saling memotret satu sama lain. Bahkan foto-foto kebersamaan mereka tersimpan banyak di suatu album, menandakan bahwa perselingkuhannya bersama Kim sudah terjalin cukup lama. Bahkan saat melihat foto-foto itu, Bora menemukan sebuah cincin, yang dimana kala itu hubungan mereka sudah sampai tahap bertunangan. Bora lalu memakainya dan terlihat cocok, membuat Kim yang melihatnya merasa bahagia. Kemudian Kim mengantar Bora ke apartemennya menggunakan mobilnya Bora. Lalu Kim memberi duplikat kunci apartemennya yang disatukan ke dalam kunci mobilnya Bora, agar Bora bisa datang ke rumahnya meski saat Kim tidak ada di rumah. Kemudian di dalam apartemen, Minki terbangun oleh tangisan bayinya di tengah malam. Bora nampak sudah pulang namun ia malah merokok di dalam toilet, sehingga Minki lah yang menenangkan bayinya. Lalu saat pagi hari, Bora mulai memerankan perannya sebagai seorang ibu yang mengurus bayinya. Suaranya terdengar serak sehingga Minki bertanya kemana saja Bora pergi sampai pulang larut malam, di mana Bora beralasan bahwa ia pergi karaoke bersama teman-temannya, tanpa mengetahui bahwa suara seraknya tersebut karena Bora berteriak keenakan saat berhubungan bersama Kim. Singkat cerita, setelah mengantar anaknya ke tempat penitipan, Minki lalu mencari pekerjaan. Namun beberapa kali ia melamar, semua perusahaan yang ia datangi tak kunjung menerimanya. Merasa lelah, ia pun kembali ke toko buku bekas untuk membaca. Selesai membaca, seperti biasa Minki pergi berbelanja kebutuhan rumah, sementara istrinya sibuk berbelanja pakaian di sebuah mall. Namun yang lebih parahnya lagi, ia membeli pakaian bukan untuk suaminya, melainkan hadiah untuk selingkuhannya. Bora dan Kim bahkan sudah janjian di mall tersebut. Namun Bora memutuskan untuk tidak menemuinya karena takut pulang telat, terlebih ia tak ingin suaminya kembali curiga. Bora kemudian pulang, sementara Kim menunggunya sampai larut malam. Singkat cerita, Bora pulang sambil menjemput putrinya. Telepon rumah kemudian berdering, namun ketika Minki mengangkatnya, tiba-tiba sambungannya diputus. Menandakan bahwa telepon tersebut tak lain dari Kim yang masih menunggu Bora di mall. Tak terlalu memperdulikannya, Minki lalu membereskan beberapa pekerjaan rumah, seperti menyiapkan makan malam dan mencuci pakaian keluarganya, hingga saat ia beristirahat dengan menonton sebuah sinetron, telepon rumah kembali berdering. Minki mengangkatnya namun tidak berbicara karena fokus nonton, sementara Kim juga tidak berani bicara duluan karena takut suami Bora yang menjawab. Bora lalu memarahi Minki karena malah bersantai sementara bayinya menangis dan Bora sedang menunggu telepon dari kantornya. Padahal Minki hanya ingin beristirahat, mengingat semua pekerjaan rumah sudah ia selesaikan. Tak sampai di situ, omelan istrinya bahkan semakin menjadi-jadi hingga mengungkit tentang masalah nafkah, bahkan merendahkan kodrat Minki sebagai kepala keluarga. 당신이 쉬는 건 이해하는데 무슨 말 좀 해봐. 빵은 어느 집이 맛있는지, 새빵은 몇 시에 나오는지, 콘책이나 사 먹고 파고다 공원이 나가고. Minki lalu memilih pergi membersihkan karpet mobil Bora sambil meluapkan sedikit kekesalannya. Lalu ia tak sengaja menemukan sebuah struk gerbang tol dan mulai bingung karena menurut catatan pengeluaran yang mereka kelola, Bora tak pernah pergi melalui gerbang tol. Membuat Minki sedikit curiga, namun ia memilih diam. Lalu pada malam harinya, Minki dan Bora saling mengisi bensin mereka satu sama lain. Dari ekspresi Bora terlihat bahwa ia sama sekali tidak menikmatinya. Bahkan teganya lagi, Bora malah mengingat masa-masa bersama selingkuhannya saat itu juga. Di keesokan harinya, Kim menemui Bora di kantornya. Ternyata Kim juga bekerja di tempat tersebut sebagai seorang desainer. Lalu saat mereka berdua, Bora sengaja menutup tirai, di mana saat itu juga dengan bejatnya keduanya memulai adegan usluk-usluk.
Setelah puas bersetubuh dengan Kim, Bora lalu mendapat telepon dari resepsionis yang memberitahu bahwa suaminya berada di sini. Bora dan Kim kepanikan hingga bergegas merapikan kantornya. Begitu pula dengan Min Ki yang heran mengapa kantor istrinya ditutup oleh tirai. Ia lalu masuk dan melihat Bora dan Kim seolah-olah sedang bertugas. Kim lalu menyapanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka. 안녕하세요. 말씀 많이 들었습니다. 일 많이 도와주신다고요. 어떡하지? 전 선약에 있어서요. Setelah itu di dalam mobil Min Ki merasa bahwa istrinya berbeda. Ia bahkan kebingungan dan bertanya mengapa Bora melepas sepatu di kantornya tadi. Si Bora yang enggan menjawab lalu mengganti topik pembicaraan, membuat Min Ki sedikit kesal hingga fokusnya hilang hampir menabrak pejalan kaki. Atas kejadian itu Min Ki berniat pergi ke bengkel kecil untuk mengganti rem mobil agar lebih murah jika dibandingkan bengkel resmi. Bora lalu menyindirnya, menyebut bahwa Min Ki orangnya perhitungan. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Min Ki hanya bisa istighfar. Setelah itu Bora turun di depan apartemen mereka, sementara Min Ki pergi untuk membeli berkas-berkas lamaran kerja. Namun bukannya pulang ke rumah, si Bora sengaja naik taksi dan pergi ke apartemen selingkuhannya. Dirasa tak cukup setelah apa yang mereka lakukan di kantor tadi, kali ini Bora sengaja merayu Kim agar mau berhubungan intim dengannya. Di mana setelah Kim melihat cincin tunangannya dipakai di jari Bora, keduanya pun kembali melakukan adegan panas. Di sisi lain, Min Ki menyadari terdapat sebuah kunci apartemen yang menyatu dengan kunci mobil istrinya. Kunci itu tak lain pemberian Kim agar Bora bisa datang kapan saja ke apartemennya. Dan dari sinilah kecurigaan Min Ki semakin kuat terhadap pengkhianatan istrinya. Min Ki lalu pulang dan mendapati istrinya tidak ada di rumah. Ia sempat berpikir positif bahwa sikap istrinya semakin hari semakin beda mungkin karena dirinya pengangguran. Untuk itu Min Ki membuat lamaran kerja sebanyak-banyaknya dan berniat lebih giat lagi dalam mencari pekerjaan. Namun sekuat apapun ia berpikir positif, insting seorang suami terhadap pengkhianatan istrinya semakin bertambah. Untuk itu Min Ki mengkalkulasikan beberapa hal yang ganjal. Seperti struk gerbang tol yang ia temukan, sebuah kunci apartemen yang tiba-tiba menyatu dengan kunci mobil istrinya, berduaan dengan Kim tanpa menggunakan sepatu di kantornya, serta jarak tempuh pada odometer mobil yang tidak sesuai dengan catatan pengeluaran, menandakan bahwa istrinya sering menempuh perjalanan yang jauh. Min Ki lalu berspekulasi bahwa Bora memiliki hubungan dengan Kim. Untuk itu demi memastikan kecurigaannya tersebut, keesokan harinya Min Ki pergi menaiki bus menuju apartemen Kim saat Bora dan Kim bekerja. Melalui sebuah logo apartemen dan nomor kamar yang terdapat pada kunci yang mencurigakan tersebut, pada akhirnya Min Ki berhasil tiba di apartemen Kim. Ia lalu memasukkan kunci dan terkejut ketika mengetahui bahwa kunci tersebut rupanya cocok. Min Ki lalu menghela nafas untuk mengumpulkan kekuatan sebelum masuk ke dalam. Perlahan Min Ki memasuki rumah tersebut. Terlihat sebuah kasur yang masih berantakan, serta beberapa tisu yang berserakan. Namun kecurigaannya ternyata benar. Ia menemukan beberapa foto kebersamaan istrinya bersama Kim, baik foto biasa maupun foto-foto yang vulgar. Tak hanya itu, rasa sakit di hatinya kian mendalam ketika melihat sebuah album di atas kasur yang menunjukkan kebersamaan mereka baru-baru ini, hingga pada puncaknya ia menemukan foto Kim bersama bayinya. Menjadi jelas bahwa perselingkuhan istrinya bersama Kim sudah terjalin sebelum mereka menikah, bahkan lebih bejatnya hubungan mereka masih terjalin sampai saat ini. Mengetahui hal itu, Min Ki sangat amat terpukul, membuat perasaannya depresi, kecewa, kesal, dan campur aduk. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain merasa gagal menjadi kepala rumah tangga, sebab ia tidak bisa memberi nafkah pada istri dan anaknya. Bahkan ketika berada di apartemennya, Bora kerap bertanya kepada Min Ki, namun Min Ki hanya bisa terdiam. Satu hal yang diucapkan Min Ki adalah bertanya apakah sekarang Bora bahagia dengan kehidupannya, di mana si Bora menjawab dengan menyuruh Min Ki untuk segera makan. Dirasa hatinya semakin kacau setiap Min Ki berada di dekat Bora, ia pun menemui bayinya yang sedang tertidur, menggenggam tangan mungilnya yang lembut, karena hanya bersama bayinya lah luka Min Ki bisa terobati. Keesokan harinya Min Ki pergi ke toko buku bekas. Namun, kali ini ia membaca buku-buku tentang misteri kejahatan. Pulang ke rumah, Min Ki mendapati istrinya sudah bersiap untuk pergi bekerja. Meski Bora sempat berpamitan, Min Ki tahu bahwa istrinya akan pergi berselingkuh dengan Kim sehingga ia tidak perlu menjawabnya. Benar saja, Bora dan Kim terlihat sedang berkencan di sebuah pantai. Bahkan ketika pulang ke apartemen Kim, mereka lagi-lagi saling bertukar syahwat. Setelah itu, Bora pergi ke kamar mandi, tempat di mana ia melihat tumpukan perlengkapan bayi. Bora yang kebingungan menanyakan hal tersebut pada Kim. Lalu Kim menjelaskan bahwa ia menginginkan hubungan yang lebih serius sampai memiliki anak dari Bora. Kim menyebut bahwa ia tidak ingin diperlakukan seperti pria simpanan Bora yang hanya Bora pakai untuk enak-enak saja. Untuk itu Kim sengaja membeli perlengkapan bayi, setidaknya sebagai bukti keseriusannya kepada Bora. Namun hal itu justru membuat Bora kesal dan marah pada Kim. Bora bilang bahwa cintanya memang tulus, namun keputusan Kim yang mendadak dan sepihak itu dianggapnya terlalu egois, di mana menurut Bora hubungan tanpa status lebih baik daripada serius. Punya suami yang setia si Boranya kagak afdol, giliran selingkuhan ngajak serius malah dianggap konyol. Benar-benar menggambarkan sebuah definisi wanita tertolol. Di mana setelah itu Bora yang kesal tiba-tiba pergi begitu saja, bahkan saking kesalnya ia tak sengaja menabrak mobil seseorang di jalan.
Setelah kejadian itu, Bora berniat mengakhiri hubungan terlarangnya bersama Kim. Ia mencoba menjadi istri yang baik dengan mengurus semua pekerjaan ibu rumah tangga, hingga merasakan sendiri bagaimana rasa lelah sang suami setiap harinya yang harus mengurus pekerjaan rumah, terlebih mengurus anak dan mencari pekerjaan sekaligus. Untuk itu, Bora berusaha mengembalikan perhatian Min-ki yang sifatnya berubah menjadi pendiam atau dingin tetapi tidak kejam. Namun ketika Bora terlihat kesulitan saat memasak, Min-ki menawarkan bantuan. Bora sedikit senang mendengar suaminya bicara dan ia pun menjawab dengan mengatakan bahwa Kakanda tidak perlu membantu, silahkan tonton saja TV-nya. Mereka kemudian makan malam bersama dan terlihat bahagia, di mana akhirnya Bora meminta maaf selalu memarahi Min-ki sampai merendahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Namun belum sehari kebahagiaan itu tiba, puncak dari semua permasalahan pun dimulai. Min-ki menerima pesan bahwa kerabatnya di kampung meninggal dunia, sementara ia harus datang menghadiri pemakamannya. Suara telepon rumah kemudian berdering. Min-ki mengangkatnya namun tak ada jawaban, membuat Bora panik karena ia tahu bahwa telepon itu berasal dari selingkuhannya. Karena Min-ki harus menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung, ia lalu meminjam kunci mobil Bora untuk pergi ke bengkel terlebih dahulu, mengingat Bora tak sengaja menabrak seseorang pengemudi di jalan. Lalu setelah Min-ki pergi menuju bengkel, Kim kembali menelpon Bora, mengatakan bahwa Kim tidak terima jika Bora membuangnya begitu saja. Awalnya Bora marah-marah karena Kim seenaknya menelponnya. Namun ketika Kim nekat akan mendatangi apartemennya, membuat perasaan Bora menjadi bimbang. Bora memiliki dua pilihan, mengusir Kim dan menjadi istri yang baik, atau pergi menemui Kim dan kembali mengkhianati suaminya. Singkat cerita, Kim yang nekat nyatanya sudah berada di depan pintu apartemen Bora. Lalu Bora yang takut suaminya keburu pulang, mengatakan agar Kim menunggu di sebuah kafe yang berada di dekat apartemennya. Bayi mungil juga terlihat masih terjaga, membuat Bora kebingungan bagaimana menghadapi masalah ini. Ia lalu berusaha mengeong bayinya agar cepat terlelap, namun sayang bayi mungil tersebut tak kunjung tertidur. Kesal, Bora lalu nekat melakukan hal biadab. Ia mencari-cari pil tidur dan menuangkan beberapa obat ke dalam mangkuk sebelum kemudian memecahnya menjadi beberapa bagian. Lalu ia memasukkan obat tersebut, dicampur dengan susu formula yang dimasukkan secara tergesa-gesa. Sang bayi kecil hanya bisa menatap ibunya dengan penuh harap. Bahkan saat susu tersebut diminumnya, tangan lembutnya beberapa kali menggapai muka sang ibu seolah menyeratkan agar jangan pergi meninggalkanku sendirian. Maaf nak, nyatanya ibumu lebih mengutamakan selingkuhannya. Kau pun harus tertidur sendirian tanpa seorang pun menemanimu. Bora kemudian menepati janjinya menemui Kim, lalu Kim bertanya mengapa Bora mencapakannya. Jika memang itu adalah pilihan Bora, Kim berpura-pura akan pergi dan tidak akan pernah menemui Bora lagi. Bora lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud meninggalkan Kim, hanya saja saat ini ia merupakan istri dan seorang ibu. Lalu sebuah pernyataan yang di luar nalar pun muncul. Kim mengungkit perkataan Bora saat Bora melahirkan bayinya di rumah sakit, menyebut bahwa bayi tersebut adalah anak dari hasil hubungan gelap mereka. Di mana setelah mendengar hal itu, Bora kemudian meminta maaf. Menyerat sebuah pertanyaan jika memang bayi tersebut adalah anak Kim, maka selama ini Min-ki terpaksa hidup dalam kebohongan sebagai pengasuh bagi anak hasil hubungan terlarang istrinya. Kebejatan mereka bahkan berlanjut. Keduanya mulai bermesraan, bahkan sampai mabuk-mabukan. Di sisi lain, Min-ki merasakan firasat yang buruk. Ia lalu segera pulang ke rumah, hanya untuk mendapati bahwa istrinya sudah tiada. Ia lalu melihat botol itu dipenuhi oleh semut. Merasa ada yang tidak beres, Min-ki segera memeriksa bayinya. Betapa kagetnya Min-ki mengetahui bayinya demam tinggi dan tak sadarkan diri. Ia lalu bergegas membawanya ke rumah sakit. Tahap pemeriksaan pun dilakukan. Dokter mengidentifikasi zat penenang dewasa dalam sistem tubuh bayi, menandakan bahwa hal tersebut sama saja dengan memberinya racun. Dokter mendiagnosis jika Min-ki datang sedikit lebih lama, besar kemungkinan putrinya mengalami kerusakan otak, gangguan pernapasan, bahkan kematian yang disebabkan oleh dosis yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi. Di mana setelah mendengar hal tersebut, Min-ki sangat amat terpukul. Beruntungnya atas usaha keras dokter, nyawa bayi tersebut berhasil diselamatkan dan Min-ki sudah diperbolehkan untuk membawanya pulang. Ia pun lalu membawa pulang bayinya. Namun saat hendak tiba, ia melihat istrinya sedang bercumbu dengan selingkuhannya di ujung lorong. Tak lama setelah itu, Kim lalu berpamitan pada Bora. Min-ki yang saat ini hatinya hancur mencoba untuk bersabar dan menyempatkan untuk bersembunyi menunggu Kim pulang, karena bagaimanapun putrinya masih membutuhkan sesosok ibu. Namun saat Kim hendak pulang, ia memilih untuk kembali ke apartemen Bora. Dirasa selingkuhan istrinya sudah pulang, Min-ki kemudian bergegas masuk. Namun saat ia membuka pintu, ia mendapati bahwa Kim sedang berhubungan intim dengan istrinya. Momen bejat itulah yang membuat kesabarannya habis. Di mana Min-ki mulai membuat suatu rencana untuk balas dendam, menganggap bahwa putrinya tidak membutuhkan seorang ibu yang biadab. Keesokan harinya, Min-ki menitipkan putrinya di tempat penitipan anak. Lalu ia meminta Myong mengantarnya ke stasiun kereta api, beralasan akan menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung. Jika kalian lupa siapa itu Myong, ia adalah teman lama Min-ki yang baru saja pindah ke apartemennya sekaligus menjadi tetangganya. Singkat cerita, Min-ki lalu memasuki kereta dan Myong memastikan keberangkatannya. Di mana saat Myong pergi dan kereta mulai bergerak, rupanya Min-ki malah turun dan perannya menaiki kereta hanya untuk mengelabui Myong. Min-ki lalu pergi ke apartemen selingkuhan istrinya.
di mana setelah masuk, ia segera menggunakan sarung tangan. Ia lalu menemukan rambut Kim dan mengambilnya untuk sampel DNA, mencari barang-barang lain yang sekiranya berguna bagi rencananya, hingga mengambil pisau milik Kim. Entah apa yang akan dilakukan Min Ki, yang pasti ia terlihat sangat percaya diri. Kemudian pada sore hari, Bora pulang ke apartemennya setelah selesai bekerja. Ia sedikit bingung karena lampu rumah belum dinyalakan, menandakan bahwa suami dan bayinya belum pulang. Tak terlalu memperdulikannya, Bora kemudian pergi ke ruang make up. Namun setelah melihat fotonya saat selingkuh berada di balik cermin, Bora kemudian terkejut. Ia tak pernah membawa foto tersebut ke rumah, terlebih foto itu hanya ada di apartemen Kim. Berpikir bahwa itu perbuatan Kim untuk menakut-nakutinya, Bora kemudian menelpon Kim dan menanyakan maksudnya. Karena jika foto tersebut dilihat oleh suaminya, maka tamatlah sudah hubungan mereka. Namun Kim tidak mengerti perkataan Bora sedikit pun. Lampu rumah dan sambungan telepon tiba-tiba mati, di mana tangan seseorang terlihat sengaja mematikannya. Lalu saat Bora diliputi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Min Ki kemudian muncul menyerangnya, mencekik lehernya dengan sangat keras, serta tak lupa menghubungi Kim agar Kim mendengar suara Bora yang kesakitan. Tak sampai di situ, Min Ki juga mengakhiri istrinya dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, Min Ki menyimpan rambut Kim di dekat jasad istrinya. Ia juga membawa kain yang dipenuhi dengan darah Bora, sebelum kemudian mengunci rumah sambil menghapus sidik jarinya di kunci tersebut. Tak lupa, Min Ki juga membiarkan kunci itu tetap menggantung. Lalu saat ia berada dan mengamati di bawah apartemen, perkiraannya mengenai Kim yang akan mendatangi Bora karena kekhawatirannya ternyata benar. Sementara Kim masuk dalam perangkapnya, Min Ki dengan santai pergi menuju apartemen Kim. Ia lalu menempelkan bekas darah Bora dari kain yang dibawanya ke sebuah cermin, sebelum kemudian pergi dengan bersantai di sebuah kereta. Di keesokan harinya, Myung terlihat memasuki rumah Min Ki yang tampak tidak dikunci. Entah apa tujuan yang sebenarnya, yang jelas Myung terlihat mencari-cari perlengkapan bayi. Ia lalu membuka kamar Bora dan terkejut melihat Bora sudah tewas bersimpah darah. Di mana setelah melihat kejadian itu, siang harinya kepolisian memenuhi apartemen tersebut untuk melakukan serangkaian investigasi. Di waktu bersamaan, Min Ki mulai memainkan perannya sebagai suami yang cemas serta gelisah mendengar istrinya sudah tewas. Di balik aktingnya yang terlihat natural itu, membuat para tetangga dan kepolisian seolah percaya dan menenangkannya. Sementara di dalam, para kepolisian menemukan barang bukti berupa cincin yang dilepas secara paksa, sidik jari pada sebuah kunci, hingga rambut Kim yang mereka temukan di samping jasad Bora. Tak hanya itu, sebagian polisi juga menyelidiki apartemen Kim hingga menemukan bekas darah yang samar di cermin kamar mandinya. Dari bukti-bukti tersebut, kepolisian sudah cukup kuat untuk menetapkan bahwa tersangka di balik kematian Bora tak lain adalah Kim selaku selingkuhannya. Tapi untuk menggali penyelidikan lebih lanjut, sialnya kepolisian harus melakukan interogasi pada Min Ki dan Myung selaku orang yang dekat dengan korban. Namun beruntungnya Min Ki sudah menyiapkan beberapa alasan serta menceritakan tanpa sedikit pun memiliki keraguan. Min Ki lalu menjelaskan bahwa kemarin ia mengantar bayinya ke tempat penitipan anak, lalu pergi ke kampung untuk melayat kerabatnya menggunakan kereta sekaligus disaksikan oleh Myung. Kepergian Min Ki terbukti valid melalui tiket kereta, terlebih Myung juga mengkonfirmasi hal tersebut. Sementara alasan Myung masuk rumah Min Ki hingga menemukan jasad Bora, hal itu terjadi karena Min Ki menelponnya dan meminta bantuan untuk membawa perlengkapan bayi ke tempat penitipan anak. Karena saat Min Ki melihat Kim dan istrinya bersetubuh, mereka langsung pergi tanpa membawa perlengkapan bayi sedikit pun. Bahkan rekaman telepon Min Ki dan Myung juga diputar, memastikan bahwa keduanya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kim terlihat duduk tak berdaya di depan polisi yang memakai singlet, tak menyangka bahwa ia dijadikan sebagai tersangka. Meski ia berusaha membantah semua tuduhan, pada akhirnya dengan segala bukti yang terkumpul, membuatnya dijebloskan ke sel tahanan. 묵비권이 당신한테 더 불리할 수 있다는 거 알고 뭘 봐 이 씨발놈아 씨발. Polisi kemudian mengantar Min Ki dan bayinya pulang. Suasana rumah juga tampak tenang, menandakan bahwa sumber masalah telah menghilang. Kehidupan baru telah dimulai, dan tujuan Min Ki saat ini hanya merawat bayinya sebaik mungkin. Namun terkadang Min Ki juga merindukan Bora. Ia melihat foto-foto Bora saat masih bersamanya, membuatnya menangis dan meminta maaf karena menjadi suami yang gagal. Min Ki bertanya-tanya apakah dengan membunuh Bora adalah pilihan terbaik atau malah sebaliknya. Karena Bora hidup pun perilakunya kepada Min Ki dan anaknya sudah sangat keterlaluan. Ia pun lalu membakar semua foto-foto Bora dan menghapus semua kenangannya, di mana setelah itu untuk pertama kalinya Min Ki bisa makan dengan lahap dan damai. Min Ki menganggap bahwa bayinya tidak membutuhkan seorang ibu yang biadab, menyiratkan bahwa pengkhianatan adalah kebiasaan dan bukan sebuah kecelakaan, karena sekali selingkuh hati seseorang terbiasa mendua.
Entah Minky tahu bayi tersebut adalah anaknya atau bukan, namun satu hal yang pasti Minky memastikan bahwa putrinya jauh lebih aman jika bersamanya. Karena bagi Minky, bayi tersebut bukan hanya sebuah anugerah, melainkan satu-satunya harta terindah yang ia miliki.